Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya mewakili Mas Guru Muthahirin, Guru SD Negeri Cilibur 2, mengajak semua siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik like, komen dan bagikan video ini. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa bagian tumbuhan beserta fungsinya. Akar, bagian tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah dan berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Batang, bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai jalur transportasi makanan dan air dari akar ke daun dan sebaliknya. Daun, daun merupakan bagian tumbuhan yang berwarna hijau ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Daun juga berfungsi sebagai organ pernapasan dan pengeluaran uap air. Bunga, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mereproduksi tumbuhan. Bunga dapat menghasilkan biji atau buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji. Buah dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Itulah beberapa bagian tumbuhan beserta fungsinya. Semua bagian tersebut saling berhubungan dan bekerja sama untuk memastikan tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, gula, dan oksigen. Proses ini terjadi dalam kloroplas, struktur sel tumbuhan yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Klorofil menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan untuk membuat makanan tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan. Fotosintesis adalah proses penting karena menjadi dasar rantai makanan dan menyediakan oksigen yang kita hirup. Proses ini terjadi dalam kloroplasal tumbuhan dan melibatkan beberapa tahap, termasuk penangkapan cahaya, klorofil, pigmen hijau dalam kloroplas, menangkap energi cahaya matahari. Reaksi terang. Energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ATP atau adenosine trifosfate dan NADPA atau nikotinamide adenine dinukleotida fosfati yang akan digunakan dalam tahap berikutnya, siklus Calvin. Dalam tahap ini, karbon dioksida dari udara diubah menjadi gula melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Hasil akhir dari fotosintesis adalah produksi glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tumbuhan, sedangkan oksigen dilepaskan ke udara yang kita hirup. Proses ini sangat penting karena menyediakan makanan dan oksigen bagi kehidupan di bumi. Praktek fotosintesis di dalam toples. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan mereka sendiri dari sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Namun, apakah fotosintesis masih dapat terjadi di dalam toples? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami bahwa fotosintesis membutuhkan sinar matahari sebagai sumber energi. Jika toples tersebut tidak tembus cahaya, maka fotosintesis tidak akan terjadi karena tidak ada sinar matahari yang masuk. Namun, jika toples tersebut tembus cahaya dan tumbuhan di dalamnya memiliki akses ke sinar matahari, maka fotosintesis masih dapat terjadi di dalam toples tersebut. Kesimpulannya, fotosintesis masih dapat terjadi di dalam toples jika toples tersebut tembus cahaya dan tumbuhan di dalamnya memiliki akses ke sinar matahari dan nutrisi yang cukup. Namun, pastikan untuk memastikan bahwa toples tersebut memiliki lubang-lubang kecil agar tanaman tetap sehat. Hari ini, siswa kelas 4 SD Negeri Cilibur 2 sedang melaksanakan praktek fotosintesis menggunakan toples. Masing-masing kelompok memiliki 2 toples dan dikasih tanda huruf A dan huruf B. Toples A ditaruh di halaman agar terkena cahaya matahari, sedangkan toples B ditaruh di dalam kelas.
Toples yang berisi air dan tanaman dibiarkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, mereka mengecek toples yang ada di dalam ruangan dan yang di halaman sekolah. Lalu, mereka membandingkan kedua toples tersebut dan mereka menemukan perbedaan yang sangat luar biasa. Di mana perbedaannya? Ternyata toples A yang ditaruh di halaman lebih banyak menghasilkan gelembung oksigen. Sedangkan toples B tidak nampak gelembung oksigen. Hal ini membuktikan bahwa proses fotosintesis sangat memerlukan cahaya matahari. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mewakili Mas Guru Muthohirin, Guru SD Negeri Cilibur 2, mengajak semua siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.